Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Ila Santa Maulana Akbar dengan NPM 23231157 dengan rekan-rekan saya. Saya Davina Ardi dengan NPM 2323111059. Saya Keisha Zalia Saputri, NPM 23231143. Kami berdiri di sini akan membahas tentang subbangsa dan diaspora. Oke, selanjutnya di sini aku mau jelasin tentang subbangsa. Kalian tahu nggak sih subbangsa itu apa? Jadi subbangsa ini dapat memiliki ciri-ciri budaya, bahasa, sejarah, atau identitas yang unik yang membedakan mereka dari kelompok etnis utama atau mayoritas. Subbangsa ini sering juga disebut sebagai kelompok yang lebih kecil dalam suatu kelompok etnis yang lebih besar, dan mereka mungkin memiliki karakteristik atau tradisi khusus yang membedakan mereka dari kelompok etnis utama. Beberapa contoh subbangsa yang dikenal mencakup yang pertama itu ada subbangsa dalam kelompok etnis. Jadi misalnya dalam kelompok etnis Tionghoa terdapat berbagai subbangsa seperti Hakka, Hokkien, atau Cantonese yang memiliki dialek, bahasa, adat istiadat, dan tradisi yang berbeda. Terus yang kedua ada subbangsa dalam agama. Contohnya itu misalnya dalam agama Islam terdapat berbagai subbangsa yang seperti Sunni, Syiah, Sufi, dan lain-lain yang memiliki interpretasi dan karakteristik keagamaan yang berbeda. Oke, selanjutnya aku akan ngejelasin subbangsa dalam kelompok etnis tertentu di wilayah geografis. Nih, misalnya tuh di dalam kelompok etnis Indian di negara India terdapat berbagai subbangsa seperti Punjabi, Bengali, Tamil, dan ada banyak lagi yang memiliki bahasa dan budayanya yang berbeda-beda. Nah, subbangsa dalam kelompok etnis juga ada nih yang asli atau pribumi. Di banyak negara, kelompok etnis di asli ataupun pribumi sering memiliki subbangsa yang berbeda-beda. Jadi masing-masing dari bahasa, adat istiadat, dan identitasnya nih memiliki budaya berbeda-beda dan unik gitu, mempunyai keunikan yang berbeda-beda. Selanjutnya aku akan ngejelasin tentang diaspora. Diaspora itu adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan sebuah perpindahan atau migrasi atau dispersi secara besar-besaran suatu kelompok etnis, budaya, agama, atau populasi tertentu dari wilayah asal mereka ke wilayah yang baru atau berbeda. Nah, perpindahannya itu biasanya ke wilayah yang berbeda di seluruh dunia. Nah, perpindahan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk faktor perang atau konflik atau politik, penindasan, pencairan peluang ekonomi, dan alasan lainnya gitu. Jadi ada beberapa faktor yang memungkinkan untuk suatu kelompok itu melakukan diaspora, perpindahan ke tempat baru. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh saya yaitu contoh-contoh diaspora dan apa koneksinya dengan perdagangan internasional. Pertama-tama, aku akan ngasih tahu dulu nih contoh-contoh diaspora di negara luar itu ada apa aja. Nah, aku ada 4. Yang satu ada diaspora Cina atau Tionghoa. Yang kedua ada diaspora Eropa. Yang ketiga ada diaspora Arab dan juga diaspora India. Itu ada 4 tuh. Aku akan sekiranya menjelaskan dulu dari diaspora yang Cina atau Tionghoa. Nah, diaspora Tionghoa atau orang Tionghoa di luar Tiongkok adalah salah satu kelompok diaspora terbesar dan terluas di dunia. Nah, itu terbagi-bagi di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Ada juga di Amerika Utara, ada juga di Eropa, ada juga di Australia, dan bermacam-macam negara di dunia. Ada juga diaspora Eropa. Contohnya itu seperti di Amerika Utara ada diaspora orang-orang yang asalnya dari Eropa tapi pindah ke Amerika Utara. Ada juga di Amerika Latin seperti Spanyol, Portugis itu pindah ke Amerika Latin. Dan juga di Australia, Selandia Baru, Afrika itu terpencar di macam-macam negara. Ada juga diaspora Arab. Nah, diaspora Arab ini seringkali mempertahankan ikatan dengan budaya, bahasa, agama, dan let's say etnis Arab mereka, dan mereka membawa itu ke negara yang mereka pindah. Misal
pedagang Arab yang pindah ke Indonesia. Mereka akan membawa budaya-budaya Arab mereka ke dalam Indonesia itu dan mengajarkan ke kita semua lah ya. Ada juga diaspora India. Nah, beberapa diaspora India yang besar termasuk Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Gulf of Persia, dan juga Afrika Selatan. Nah, kalau apa hubungannya diaspora dengan perdagangan internasional? Perdagangan internasional itu sudah terjelaskan tersebut bahwa internasional, sedangkan diaspora itu merupakan budaya internasional juga ya. Misal kita bilang aku nih pindah ke negara luar, bisa digunakan. Misal aku punya teman di Indonesia, dia bisa menggunakan aku untuk let's say mengekspor impor barang-barang dari negara A ke negara B. Nah, negara A itu ada dia, sedangkan negara B ada aku. Nah, itu bisa dibilang contoh-contoh dari apa hubungannya perdagangan internasional dengan diaspora. Bisa market yang dibilang kecil dan medium bisa dibilang itu masih menggunakan diaspora. Tapi untuk marketplace yang gede itu mungkin sudah bisa dibilang ke pemerintahan ya, karena udah kelasnya udah beda jauh lah kalau misal diaspora dan ekspor impor yang sudah gede untuk pemerintahan. Mungkin menurut aku cukup seperti itu. Makasih. Oke, mungkin segitu aja penjelasan tentang diaspora dan tentang subbangsa dari kita. Mohon maaf jika ada salah penyebutan kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.